Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar mengenai aturan naik sepeda. Ini di halaman 122 sampai dengan 125. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan penugasan adik-adik dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda titik dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan tanya jawab, adik-adik dapat menemukan penggunaan tanda titik sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar Dena, adik-adik dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. Dan dengan penugasan, adik-adik dapat membacakan kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Kak Rina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Kak Rina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini di halaman 122, Udin menceritakan pengalaman naik sepeda. Adik-adik punya pengalaman apa selama naik sepeda? Ya, mungkin kalau naik sepeda biasanya ada banyak sekali ceritanya. Misalnya terjatuh ya, lalu terluka, kemudian misalnya rantainya copot ya, seperti itu. Atau pengalaman membonceng teman berkeliling-keliling komplek ya, atau keliling-keliling sekitar rumah ya. Nah, ia juga menjelaskan aturan naik sepeda. Nah, ada aturannya ya adik-adik ya untuk naik sepeda. Adik-adik tahu nggak aturannya seperti apa? Kita baca aja yuk teksnya. Ini judulnya aturan naik sepeda. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Udin mematuhi aturan naik sepeda. Udin naik sepeda dengan hati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Nah, adik-adik, ini tadi Udin diminta oleh ibu untuk membeli jagung bakar. Nah, adik-adik, kalau lagi di rumah, jika ibu atau ayah meminta tolong, misalnya membelikan jagung bakar kayak Udin ya, atau beli gula, beli apa, nah itu adik-adik harus membantu orang tua di rumah ya. Nah, kemudian, ini ada jagung bakar ya, di sini ada nama, singkatan nama. Ya, adik-adik ingat di pembelajaran sebelumnya, ketika ada singkatan nama seperti ini M. Bayu, ada titiknya di sini ya, karena M ini ada kepanjangannya ya. Tidak dijelaskan, mungkin bisa Muhammad atau Pak Majid ya, atau apa ya, jadi disingkat M ya. Nah, disingkat itu harus pakai titik ya. Nah, kemudian kita lihat ada aturan menggunakan sepeda.
Udin selalu mematuhi. Adik-adik juga harus patuh ya kalau lagi naik sepeda. Karena kalau jatuh bisa berbahaya. Seperti Karina bilang tadi, kalau jatuh biasanya bisa terluka. Biasanya yang terluka itu lututnya ya atau dengkulnya, kemudian mata kaki ya macam-macam ya. Nah, kemudian aturannya apa saja? Jadi yang pertama, naik sepeda dengan hati-hati. Kemudian memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Ya, memakai alas kaki ketika mengayuh sepeda. Kemudian mengendarai sepeda di sisi kiri jalan dan juga tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas apa adik-adik? Kalau adik-adik ada di jalan, lihat ada tiang ya, yang bentuknya kurang lebih seperti ini nih. Ya, misalnya ini ada tiang, biasanya di pinggir-pinggir jalan, lalu ada misalnya bentuknya seperti ini. Contohnya misalnya ini ada tandanya S, ya, lalu ada garis merah begini. Berarti itu tandanya nggak boleh berhenti, ya. Atau rambu lalu lintas ada seperti ini. Ada 3 lampunya warna-warni, merah, kuning, hijau. Ya, ini namanya lampu lalu lintas. Nah, itu namanya rambu-rambu lalu lintas ya adik-adik ya. Ada juga petunjuk jalan dan lainnya. Nah, Udin menyadari arti pentingnya keselamatan, ya. Yuk kita lihat ada pertanyaan di sini. Apa isi teks di atas? Nah, adik-adik isi teks tadi, adik-adik pasti bisa menyimpulkan ya isinya tentang apa. Yaitu cerita Udin yang membeli jagung dengan menggunakan sepeda dan aturan keselamatan naik sepeda yang diterapkan Udin, ya. Yang tadi sudah Karina jelaskan. Kemudian yang kedua, apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Nah, kesimpulannya adalah Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Makanya Udin mematuhi aturan naik sepeda. Lalu, pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi jika Udin tidak mematuhi aturan adik-adik? Ya, pasti adik-adik tahu, maka keselamatan dapat terancam seperti terjatuh dan terluka. Ya, misalnya nggak lihat ternyata ada lampu merah, ternyata lampunya merah. Terus adik-adik nggak lihat, ya adik-adik terus saja terobos. Nah, itu bisa mengancam keselamatan kita, ya. Kemudian berikutnya masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Nah, tadi Karina sudah ingatkan juga ya tanda titik di Pak M. Bayu ya, di singkatan nama orang. Kita lihat di sini. Kalau di sini coba perhatikan kalimat berikut dengan teliti. Ya, pada hari Senin sore Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Ada yang ditandai di sini. Kemudian jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ada yang ditandai juga di sini. Ini tanda titik. Lalu ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Ini ada ditandai juga. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. Ada titik. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Tanda titik lagi. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Ya, dan ada singkatan juga nih adik-adik yang ini. Karina tandain ya. Ini sama ini ya. Yang kedua di akhir singkatan nama orang ya. Nah, diingat-ingat ya adik-adik ya. Kemudian berikutnya ada denah peta rumah adik-adik ya. Rumah Udin, rumah Lani, rumah Siti, rumah Beni, rumah Meli dan rumah Edo. Nah, di sini juga ada nama-nama jalannya. Jalan Wejon, A Hakim, M Nasir dan M Hatta. Kita lihat yuk di sini pertanyaan-pertanyaannya, pernyataannya ya. Tulislah alamat rumah Udin dan teman-teman berdasarkan denah yang kamu alami. Ya, perhatikan penggunaan tanda titik yang benar. Ya, ini ada contoh 1. Yang contohnya rumah Siti terletak di Jalan A Hakim. Kita lihat ya rumah Siti. Ini dia. Ini rumah Siti. Dia di mana? Ini di Jalan A Hakim. Ya, tulisannya A titik Hakim dan jangan lupa di akhir ada tanda titik seperti ini. Lalu nomor 2. Ya, ini nomor 2-nya titik-titik ya adik-adik sampai nomor 6. Yuk kita jawab yuk rumah siapa aja yang ada di sini. Yang kedua rumah Udin. Ini.
Rumah Udin terletak di jalan ini, W. John. Ya, W-nya W titik John. Dan di akhir ada titik. Kemudian berikutnya Kak Rina mau mencari rumah Lani. Yang ini. Rumah Lani berada di mana adik-adik? Nah, dekatnya ke sini ya, Jalan W John. Ya. Jadi W titik John. Dan di akhir kalimat ada tanda titik lagi. Kemudian berikutnya rumah Edo. Rumah Edo ada di sini. Rumahnya terletak di Jalan M Hatta. M titik Hatta ditulisnya dan ada tanda titik di akhir. Berikutnya ada rumah Beni. Rumah Beni di A Hakim. Mana ya? Nih dia rumah Beni. Nah, rumah Beni ini letaknya lebih ke sini, jadi Karina jawabnya di A Hakim ya. Karena lebih mencondong ke sebelah sini. Kalau rumahnya lebih condong ke sebelah sana berarti di M Nasir ya. Jadi jawabannya A titik Hakim dan ada tanda titik lagi di akhir kalimat. Terakhir rumah Meli. Adanya di sini ya, di Jalan M Nasir, M titik Nasir, dan ada tanda titik di akhir kalimat. Ya, pasti bisa ya adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!